Selamat datang dan jumpa lagi bersama saya. Kembali di tantangan 100 hari bertahan hidup di gubuk bambu. Masuk hari kelima, di sini kita akan mencari cadangan makanan yang bisa dimakan. Bertemu laba-laba penghuni tempat ini, membuat kursi untuk bersantai dan mengolah makanan alami untuk kita nikmati. Alam menyediakan segalanya untuk kita. Makanan yang mengenyangkan, tempat berteduh yang aman, dan juga teman-teman kecil penghuninya yang hidup berdampingan. Kita hanya meminjam, bukan memiliki apa yang ada di sini. Mari selalu bersyukur atas apa setiap karunia yang diberikan. Menjaga dan merawat apa yang tersedia agar alam tetap lestari, indah dan bermanfaat untuk kita semua serta generasi mendatang. Mau tahu perkembangan apa saja di sini? Jangan kemana-mana, karena petualangan bersamaku akan segera dimulai. Jadi siapkan snack dan kopi panas, dan selamat menonton. Di tengah heningnya hutan, gubuk bambu ini jadi tempatku beristirahat dan mengumpulkan tenaga. Tak terasa sudah hari kelima aku di sini. Seperti biasa, aktivitas di pagi ini kuawali dengan membersihkan tungku dari sisa abu semalam, agar nanti saat menyalakan api lebih mudah kalau tungkunya bersih dari abu. Berada di sini, semua pekerjaan dikerjakan secara manual. Mulai dari menyalakan tungku, memasak air, menjaga api tungku agar tidak padam. Mungkin ini terlihat merepotkan dan kurang efisien, tapi di sini kita belajar mandiri untuk bertahan hidup di alam liar. Justru di sini semua hal menjadi lebih bermakna. Mungkin kalau di rumah kita ingin makan atau minum, terasa biasa saja karena mudah didapatkan. Tapi di sini kita harus berusaha hanya untuk sekedar mendapatkan makanan. Dan dari usaha itulah makanan yang kita makan terasa lebih nikmat, meski hanya makanan sederhana. Hari ini aku berencana mencari cadangan makanan lain, seperti rebung dan lalapan yang bisa dimakan, karena persediaan makananku sudah menipis. Aku bersantai dulu sejenak, sambil menikmati segelas kopi untuk penyemangat hari ini. Setelah memasak air untuk minum, aku mulai bergegas, bersiap-siap mencari makan. Hari ini aku ingin memakan rebung. Semoga saja aku beruntung dan mendapatkannya. Semua barang berharga seperti HP dan barang penting lainnya aku bawa. Kalau aku simpan di sini, takutnya hilang. Tak lupa perkakas juga aku bawa, karena ini penting saat sedang berada di alam liar. Dan juga bisa untuk jaga-jaga. Setelah semua persiapan siap, saatnya aku mulai petualangan ini. Tak lupa aku juga menutup pintu gubuk ini, agar tak ada orang atau binatang yang masuk. Vegetasi hutan yang rapat membuat aku sulit berjalan. Di sini aku akan mencari kumpulan pohon bambu untuk menemukan rebung bambu atau bisa disebut bambu yang masih muda ya. Di sini gunung berdiri tegak, seolah menyentuh langit. Seluruh lerengnya diselimuti lautan daun hijau yang segar, berdesir lembut karena angin pegunungan. Matahari bersinar cerah, menyebar cahaya keemasan, menembus sela-sela dedaunan dan menghangatkan udara sejuk. Segala terasa damai dan indah dan penuh kehidupan di sini. Aku sudah menemukan kumpulan bambu di sini. Rata-rata jenis bambu di sini adalah bambu ampel dan awitali. Ciri-cirinya warna hijau mengkilap. Rebungnya bisa diolah, tapi harus benar diolahnya. Kalau asal-asalan takutnya keracunan, karena di rebung bambu ada sianida ringan yang akan hilang kalau direndam di air mengalir dan direbus dengan air garam selama 30 menit. Setelah itu baru bisa diolah. Setelah hampir 1 jam, aku belum menemukan rebung tersebut. Dan aku lupa kalau sekarang musim penghujan sudah mulai usai. Biasanya rebung akan tumbuh saat sedang musim penghujan. Setelah mencari ke setiap pohon bambu yang berada di sini, ternyata hasilnya gak ada. Bukannya rebung bambu yang ketemu, tapi malah mainan masa kecilku yang kutemukan. Nah, ini dia mainan masa kecilku. Laba-laba emas atau nama ilmiahnya Nephila philipes.
Dulu pas aku masih kecil, hewan ini sering dijadikan mainan untuk sekedar dimainkan atau dipakai untuk nakut-nakutin. Laba-laba ini aman karena dulu pas aku digigit hanya sakit dan bengkak saja. Tapi tetap harus hati-hati ya. Karena rebung tak kutemukan, aku mencari alternatif lain. Di sini banyak sirih Cina tumbuh subur karena di sini tempatnya lembab. Cocok untuk habitat sirih Cina. Nama ilmiahnya Peperomia pellucida. Batang bening berair, daun bulat kecil agak tebal mengkilap. Oke teman-teman, ini namanya sirih Cina ya. Yang waktu kita kecil dulu sering dipakai main masak-masakan. Ini bisa dimakan loh. Nah, kita harus bisa membedakan sama sirih Cina sama. Nah, ini jangan sampai kalian salah petik ya. Ini juga hampir sama daunnya, cuma bedanya yang ini mengkilap, yang ini enggak mengkilap. Nah, seperti ini. Ini namanya kalau bahasa Sunda daun kareptep ya. Ini gatal banget. Awas hati-hati kalau kalian salah sambil atau langsung makan ini. Pokoknya ini bisa membuat gatal yang sangat luar biasa ya. Pokoknya kalian harus hati-hati. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ketika kita di hutan, banyak sekali suara-suara yang ya seperti orang lewat. Kita harus positif tinggi aja. Mungkin itu musang, kalau nggak musang. Nah, kalau nggak musang, ranting yang tertiup angin. Ketika di hutan, mendengar suara seperti orang jalan kaki atau suara-suara aneh sudah biasa. Jadi lebih baik kita hiraukan saja dan tetap berpikir jernih ya. Untuk mengisi waktu luang dan mengusir rasa bosan, di sini aku akan membuat kursi yang berbahan kayu. Oke teman-teman, aku di sini mau berkreasi dulu ya sambil mengisi waktuku. Nah ini pohon ini kan, lihat. Ini pohon yang sudah mati kan, gak ada udah agak tumbuh kehidup lagi. Jadi rencananya ini aku buatin bahan untuk jadi kursi santai aku ya. Nah, di sini kebetulan ada kayu yang sudah kering. Aku akan menebangnya dan kumanfaatkan sebagai bahan untuk kursi daripada lapuk dimakan rayap. Kayu ini jenisnya kayu surian yang biasa tumbuh di daerah Jawa Barat, seperti Garut, Tasik, Bandung, dan sekitarnya. Batangnya lurus, kulitnya coklat kemerahan, nama ilmiahnya Tona soreni. Masih berkerabat dengan mahoni, cuma bedanya mahoni batangnya rimbun, kalau surian batangnya jarang. Sering dipakai mebel untuk membuat lemari, kusen, dan kursi. Nah, bahan ini cocok untuk aku jadikan sebagai bahan kursi. Sore mulai turun, langit berwarna jingga lembut menyapa halaman. Di sini batang pohon sureni yang sudah kering siap kujadikan tempat duduk yang kokoh. Kepulan asap tipis dari tungku melayang pelan, berarakan berbaur dengan udara sejuk pegunungan. Angin berdesir lembut, menembus sela-sela dedahanan, seolah ikut menemani.
Terdengar jelas suara gergaji berdecit berirama, bersahutan rapat dengan bunyi palu yang berdentang satu sama lain. Bunyi itu berulang saling mengisi menjadi musik kerja yang damai. Perlahan bentuk kursi mulai terlihat di tengah kehangatan sore yang tenang dan penuh kesabaran ini. Di sini aku merasa sedang berada di game Survive yang sedang membangun peradaban. Tapi di sini akulah karakter utamanya. Kita lihat apa saja perkembangan selama aku 100 hari di sini. Ketika aku sedang memotong bambu, ada air yang keluar. Aku coba meminumnya, aku kira manis dan ternyata hambar. Sedikit demi sedikit, bentuk kursi sudah mulai terlihat. Di sini aku kedatangan pamanku yang sudah pulang dari ladang. Dia menghampiriku dan menanyakan kabarku karena aku sudah 5 hari tak pulang.
Setelah asik berbincang, karena waktu sudah sore menjelang malam, pamanku bergegas pulang agar tak kemalaman di jalan. Dan ini hasilnya. Kursi sederhana dari kayu dan bambu. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk membuat kursi seperti ini. Cocok untuk aku simpan di teras gubuk. Untuk aku istirahat dan menikmati suasana di sini. Karena perutku sudah mulai lapar, aku akan mengolah makanan. Untungnya, talas yang waktu itu aku simpan dan akan aku olah sekarang. Tadinya mau aku rebus, tapi menu kali ini berbeda. Akan aku buat talas goreng dan rebusan sirih Cina yang tadi aku petik. Aku akan mencucinya terlebih dahulu agar bersih. Setelah aku cuci, akan aku iris tipis-tipis menyerupai keripik. Akhirnya sudah jadi hidangan alami keripik talas dan rebusan sirih Cina. Dimakannya di depan gubuk dengan suasana sore hari ditemani suara hembusan angin. Ini akan sangat nikmat dan lezat. Dari mencari rebung yang tak ditemukan, lalu beralih ke sirih Cina segar. Berpapasan dengan laba-laba di seladahan, hingga mengolah kayu surian jadi tempat duduk. Talas dan daun sirih Cina dimasak sederhana. Nikmat disantap di depan gubuk saat sore mulai merunduk. Pesan sederhana, alam punya rencana sendiri. Tak selalu apa yang dicari ada, tapi apa yang tersedia pun cukup memberi kebahagiaan, asalkan kita pandai bersyukur. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe, karena kita akan bertemu lagi di next episode.